Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyafi'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dina Febiola, NIM 221007007. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang wujudkan Islam Amatan Ilami di tengah keamanan Islam. Baiklah, langsung saja saya akan mulai. Yang pertama adalah pengertian Islam Amatan lil alamin. Secara etimologi, bahasa Islam Rahmatan lil alamin terdiri atas Islam dan Rahmatan lil alamin. Islam berasal dari kata salma atau salimah, artinya damai, keagamaan, kenyamanan, dan perlindungan. Fatwa tentang terorisme dan bom bunuh diri yang disampaikan oleh Muhammad Tahrir Ul-Akari menyatakan bahwa seperti makna literalnya, Islam adalah pernyataan absolut tentang perdamaian. Agama Islam adalah menginterpretasi damai itu sendiri. Islam mendorong manusia menciptakan hidup profesional, perdamaian, penuh kebaikan, keseimbangan, toleransi, sabar, dan menahan amarah. Adapun salah satu tafsir terhadap ayat tersebut disampaikan oleh At-Tabari di dalam Jamul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Apakah rahmat itu dengan utusnya Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepada seluruh alam termasuk orang-orang kafir, atau hanya kepada orang-orang yang beriman saja? Ada dua pendapat yang disampaikan oleh At-Tabari. Yang pertama, bahwa rahmat bagi orang yang beriman berasal dari Allah SWT yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dengan cara memasukkan keimanan kepada seseorang agar mampu mengerjakan amal kebaikan yang dipintakan oleh Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah bahwa makna rahmat bagi orang kafir itu diberikan oleh Allah SWT berupa pendudukan bencana atau bala. Sebagaimana hal tersebut pernah Allah SWT diturunkan kepada umat-umat yang dahulu mendustakan para nabi dan rasul Allah. Makna rahmat menurut Ibnu Mazur adalah al-karu wal alata taufi, kelembutan yang berpandu dengan rasa keibaan. Selain itu, bermakna kelembutan hati, kehalusan, dan belas kasihan, sebagaimana pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Faris, maupun makna kata rahimah bermakna hubungan kerabat, persaudaraan, dan ikatan darah. Hal tersebut dipertegas oleh As-Sahafani bahwa rahmat merupakan al-isal al-mujarad buha al-khairiyat atau kebaikan tanpa belas kasih, dan al-khairiyat al-mujarad artinya belas kasih semata-mata. Penjelasan bahwa apabila rahmatan disandarkan kepada manusia, makna hanya kebaikan berupa sifati semata dari manusia itu sendiri. Sedangkan apabila disandarkan terhadap Allah SWT, maka bermakna kebaikan semata-mata datangnya hanya dari Allah SWT yang Maha Kuasa. Selanjutnya, konsep nilai keislaman dalam kebangsaan. Islam yang diyakini sebagai agama kepercayaan oleh umat Islam memiliki konsepsi keyakinan, norma-norma, dan tata aturan yang diyakini dilaksanakan oleh panutan secara konsisten dan konsisten. Islam yang memiliki aturan lengkap atau komprehensif berfungsi pula sebagai pengontrol dan pengawas, memberikan sanksi, dan juga penghargaan, menjadikan Islam sebagai agama yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya umat Islam mampu mengamalkan ajaran Islam secara tawadu guna mencapai kualitas hidup yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi dunia maupun kelak di akhirat. Selanjutnya adalah nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua paragraf, yaitu
Pertama, Panglima Pluralisme sebagai upaya persatuan, normalisme, dan Islam yang mempunyai hubungan positif. Islam sebagai contoh membentuk normalisme yang dapat melahirkan bangsa adalah negara Madinah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Paradigma universalisme maksudnya Islam bertentangan dengan kebangsaan. Menurut Mansur menyatakan bahwa agama Islam yang universal yang tidak pernah membatasi peruntukannya bagi siapa dan dimanapun saja. Namun, Islam hadir dalam setiap wilayah kebangsaan. Cinta tanah air sebagai dari iman. Pepatah itu menyatakan seperti itu. Artinya bahwa bagian salah satu iman adalah cinta tanah air yang menunjuk tinggi nilai nasionalisme. Mansur menyatakan juga bahwa Islam tidak bertanah air, tetapi pengangkutan atau umat Islam pasti memiliki tanah air, dengan demikian mencintai mendalam dan menjaga tanah air yang menimbulkan kewajiban umat Islam. Ciri khas kepada bangsa Indonesia yang mengandung norma-norma kebaikan ini merupakan nilai kebangsaan Indonesia yang menjadi pedoman dan tujuan keluhuran bangsa yang abadi dan lestari. Hal tersebut berlaku di masa lampau, masa kini, atau untuk masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Nilai kebahagiaan bangsa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama secara dinamik yang menjadi kesepakatan bangsaan, sedangkan yang kedua secara statik terwujud dalam ideologi sebagai negara yang menjadi jati diri bangsa. Semua itu yang didapatkan dan diakomodasi dari kemajuan Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan nilai kebangsaan Indonesia yang mengacu pada tempat pilar kebangsaan yang bersumber dari Pancasila. Pertama, nilai religius yang terkandung dalam sila pertama memiliki nilai-nilai spiritual berdasarkan keyakinan dan agama yang dipeluk oleh setiap orang yang memiliki toleransi beragama sebagai penjawatan dari pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai kekeluargaan yang terkandung dalam sila kedua memiliki nilai senasib sepangguan dalam kebersamaan berkebangsaan dan bernegara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan sebagai konstelasi Indonesia yang merupakan masyarakat menjemuk. Nilai persatuan atau kelarasan yang tergantung dalam sila ketiga, nilai kelasaan memiliki kemampuan untuk menerima kebudayaan dan kearifan lokal dan memahami keberagamaan dari bangsa plural. Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat merupakan wujud kedaulatan rakyat yang mestinya ada keberpihakan terhadap rakyat. Nilai keadaan yang terkandung dalam sila kelima memiliki sifat berkeberpihakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah konsep keislaman dan keindonesiaan. Konsep keislaman dan keindonesiaan secara garis besar terdapat dalam 3 paradigma. Paradigma terasih yaitu pemahaman terhadap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara agama dan negara. Dalam ini artinya bahwa negara adalah perwujudan sebagai politik juga sebagai lembaga agama. Hal tersebut memiliki komposisi bahwa kehidupan kenegaraan yang diatur menggunakan prinsip dan hukum agamaan atau di luar dakwah, sehingga dikenal sebagai agama-agama. Contohnya yaitu sistem khalifah yang dilaksanakan oleh Allah SWT dan Khalifah Rasyidin
Adapun tokoh yang mendusung paradigma ini antara lain Abdul Ala Maududi, Muhammad Rashid Riha, Hasim Al-Tauri, Syahid Qautb, dan Hasan al-Banna. Pemahaman termasuk terhadap paradigma ini yaitu adanya pemisahan secara diametral antara negara dan agama. Pelaksana hukumnya yaitu hukum positif terpisah dengan norma dan nilai keagamaan. Nilai yang diartikan bahwa norma yang dinilai berasal dari firman Tuhan, sedangkan hukum positif merupakan buatan manusia. Wujud konkretnya, terdapat kebebasan memeluk agama oleh setiap warga tanpa ada intervensi dari negara. Ada argumentasi yang menyatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada secara tegas mengenai kewajiban, bentuk, dan sistem pemerintahan. Nabi Muhammad SAW pun ditugaskan hanya menyampaikan kisah agama kepada umatnya yang tidak termasuk mengenai adanya pemerintahan kewajiban dalam membentuk dalam sistem pemerintahan. Hubungan dengan Indonesia terhadap tiga paradigma di atas, bahwa Indonesia berada dalam paradigma simbiotis. Fakta yang dalam konteks sejarah, negara Indonesia bukan merupakan negara Islam yang segala kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar Islam, tetapi dalam keberlangsungannya terdapat nilai-nilai keislaman. Sebagaimana pengalamannya terulang dalam Pancasila. Yang selanjutnya adalah ekstremisme atau hulu tangan Islam. Rahmatan lil alamin, menurut Abdurrahman bin Mu'alla al-Khawri dalam Al-Khuluf fi Admin fi Haya al-Muslimin al-Muslimah, bahwa raida atau ekstrim atau galuh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-Khawri al-Khatai terkait masalah akikah, dan al-Khuluf fi al-Juz alami terkait pasal perilaku. Adapun ciri-ciri yang terdapat tergolong haya atau ekstrim atau galuh dalam memahami agama menurut Yusuf al-Qawi dalam Syawah al-Bayah al-Wujud wa at-Taharuf, terjemahan dalam Indonesia Meda Islam ekstrim, yaitu pertama, tidak mengakui pendapat orang lain sehingga menimbulkan fanatik yang berlebihan. Yang kedua adalah adanya kewajiban yang bersumber dari manusia bukan berdasarkan ketetapan Allah SWT, memperlakukan ketetapan yang tidak sesuai sumber aslinya. Yang ketiga adalah adanya kekerasan dan kasar, kecuali sanksi hukum dan perang, selalu suzan atau buruk sangka terhadap manusia, dan yang terakhir keempat, sudah untuk mengaktifkan orang yang lain tapi Yang kelima, keliru dalam memahami Islam istilah sehingga dapat dalam menggasikan. Keenam, cenderung melaksanakan yang muasir atau sama, sehingga menimbulkan yang muhammad atau jelas. Yang ketujuh, mempelajari ilmu pengetahuan bukan dari ahlinya. Yang ke-8, berpaling dari para ustadz, ulama, habib, dan lainnya. Dan 9, menghina pengetahuan sejarah Islam sehingga tidak mampu memberikan beberapa alternatif. Tujuan tersebut diwujudkan oleh kaum muda Khawarij sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Tahrir ul-Khawri yang menafikan kepada atas Al-Hasan dan Subhafah al-Aham. Berdasarkan hadis yang di atas, ada beberapa cara untuk menghindari hal tersebut. Salah satunya itu adanya peranan aktif dari keluarga dan sekolah dalam memberikan hakikat pemahaman terhadap Islam rahmatan lil alamin. Peranan guru atau dosen dalam hal ini yang dapat memberikan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan teknologi secara sains, baik melalui media tertulis ataupun audio visual.
Begitu pentingnya belajar dengan guru dan atau dosen atau orang ahli di bidangnya, karena belajar tanpa guru menurut Kuntawijob diibaratkan sebagai Islam tanpa masjid, atau yang dikenal dengan ungkapan lain juga yang disampaikan kitab-kitab klasik. Dan dunia pendidikan Islam seperti Tahalim al-Mutahalim, artinya Az-Zaruri, dan Zakira Asami wal Mutahalim karya ilmu jama, yaitu man la yaka'allahu ba'u ay sayyatullah. Selain adanya perandu atau dosen atau orang lain di bidangnya, hendaknya setiap orang dapat menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi nilai toleransi, diharapkan mewujudkan kedamaian, persaudaraan, dan keselamatan bagi seluruh alam. Itu saja dari saya, demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.